Berdasarkan nyanyian salah seorang kontraktor, proyek Disrupkin Kota Depok diduga dikuasai orang-orang wali kota Depok. Dilansir dari media online suaraindependennews.com, salah seorang kontraktor kota Depok yang sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkot Depok bernama Jaya S mengatakan kepada wartawan terkait dengan sepak terjang oknum-oknum pengusaha yang menjadi orang-orang dekat daripada wali kota Depok. Mereka itu dalam setiap tahunnya dalam mendapatkan proyek-proyek di Pemkot Depok melalui SKPD, seperti Dinas PUPR, Disrukim, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan Kota Depok. Hal itu sudah merupakan kebiasaan sejak Wali Kota Depok Kiai Haji M. Idris berkuasa kurang lebih 10 tahun ini, ucap Jaya. Lanjutnya, yang lebih sadis lagi di Dinas Rumkim yang dikomandoi oleh Dadan Rustandi. Ketika saya berkunjung ke sana selaku kontraktor Depok menemui Kadis Disrupkin Dadan Rustadi. Akhirnya Kadis tersebut membuka file data proyek yang akan digulirkan tahun 2024 ini. Setelah saya lihat data paket proyek-proyek itu, ternyata sudah tandai dicontreng daftar paket tertentu dikuasai oleh kontraktor yang merupakan orang-orang dekat wali kota Depok tersebut untuk mendapatkan sejumlah proyek-proyek besar baik itu di Dinas PUPR maupun di Dinas Rumkin. Kemudian akhirnya saya mengajukan agar salah satu proyek yang ada di dalam daftar list tersebut. Selaku pengusaha kami ingin ikut tender lelang salah satu proyek bangunan sekolah. Tapi Kadis Disrupkin tersebut menolaknya, dengan mengatakan agar proyek tersebut jangan dipilih untuk ikut tender lelang. Sebab proyek tersebut merupakan proyek dari orang-orang wali kota Depok, ujar Dadan saat itu. Padahal kami menemui Dadan Rustandi adalah atas adanya rekomendasi dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Namun semuanya ditolak oleh Kadis Rumkin tersebut. Menurut Jaya, intinya bahwa semua proyek-proyek kegiatan di Disrupkin tersebut sudah dikuasai oleh kontraktor orang-orang Wali Kota Depok. Sedangkan pengusaha orang-orang dari Wakil Wali Kota Depok dicuekin saja atau tidak diorangi oleh Dadan Rustandi. Maka hal itu tidak bagus dengan adanya tindakan monopoli proyek-proyek besar oleh orang-orang daripada Wali Kota Depok Kiai Haji M. Idris tersebut. Tentu permasalahan ini nanti akan kita laporkan kepada Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) agar mereka diperiksa terkait dengan kebijakan monopoli proyek-proyek Pemkot Depok tersebut. Sementara itu, sejumlah kontraktor lainnya juga bernyanyi kepada wartawan, di mana ketika saat tahun 2022 yang lalu sejumlah kontraktor dari Jakarta berjumpa dengan Wali Kota Depok di wilayah Puncak Bogor, terkait dengan membicarakan sejumlah paket proyek, sehingga para kontraktor tersebut diduga telah sepakat untuk memberikan sejumlah dana kepada Wali Kota Depok melalui orang-orangnya dengan jumlah puluhan miliar rupiah, hingga hal itu masih berlangsung sampai sekarang. Hingga orang-orang kontraktor tersebut menjadi langganan dalam mendapatkan proyek setisunnya. Sementara itu pula Dadan Rustandi Kadis Disrukim ketika dikonfirmasi lewat HP, sama sekali tidak ada jawaban. Harusnya Kadis tersebut memberikan jawaban. Kalau ternyata bahwa kontraktor bernama Jaya tersebut berbohong, maka tentunya harus dilaporkan kepada pihak polisi karena membuat suatu fitnah. Namun kalau Dadan diam 1000 bahasa, berarti apakah benar adanya terkait sepak terjang daripada kontraktor orang-orang wali kota Depok tersebut? Sementara itu terkait dengan keberadaan Kejari Depok untuk memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme KKN, hal itu kita tidak usah berharap banyak. Sebab banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang kita laporkan tidak ada tindak lanjutnya. Misalnya kasus pengadaan proyek Dinkes Depok dan Rumah Sakit Sawangan dan Rumah Sakit Depok Timur. Tidak ada tindak lanjutnya. Sebab kasih intel dan kasih pitsus sama saja. Sudah merupakan bagian dari pejabat-pejabat Pemkot Depok, ucap sejumlah aktivis LSM Kota Depok, DIP.